Community itu tempat untuk bekerja sama. ASEAN Community itu peruntukan tebing di antara kita. ASEAN Community itu menciptakan hubungan baik antar negara ASEAN. ASEAN Community itu saling menjaga. ASEAN Community itu wadah untuk mempersatukan bangsa ASEAN. ASEAN Community itu meningkatkan perekonomian bangsa. ASEAN Community itu kesempatan bagi generasi muda untuk bersaing. ASEAN Community itu di mana kita saling mengenal budaya. ASEAN Community itu 10 menjadi 1. ASEAN Community itu kita. ASEAN Community dibentuk dengan berbagai latar belakang. Faktor pendorong terbentuknya ASEAN Community adalah suatu kerjasama yang telah terbentuk di negara-negara besar, yaitu seperti negara Uni Eropa. Latar belakang pertama ialah dari motivasi negara-negara di ASEAN untuk menjadi seperti negara Cina dan India dalam hal perekonomian. Dalam hal perekonomian, seperti yang kita ketahui, Cina dan India pada tahun-tahun sebelum tahun 2000-an merupakan salah satu negara yang ekonominya di bawah kasta negara-negara di Asia Tenggara, di bawah negara Jepang dan di bawah negara Korea. Namun seperti yang kita ketahui sekarang juga bahwa negara-negara Cina dan India telah menjadi suatu negara yang besar dalam bidang perekonomian. Hal ini didasari pada pasar bebas dan satu pasar tunggalnya. Hal inilah yang menyebabkan negara-negara ASEAN ingin membuat suatu ASEAN Community dengan mewujudkan suatu tujuan yang sama seperti negara Cina, yaitu satu pasar dan satu basis produksi. Yang mendasari terbentuknya ASEAN Community tersebut adalah banyaknya konflik yang terjadi antara negara-negara Asia Tenggara yang disebabkan oleh perbedaan ideologi negara tersebut. Untuk itu diperlukan ASEAN Community untuk mempersatukan negara-negara Asia Tenggara tersebut dalam satu wadah. Pilar yang pertama adalah ASEAN Security Political Community yang memiliki prinsip ketahanan nasional dan regional, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, serta menghargai kedaulatan nasional. Tujuan ASPC itu sendiri adalah menjaga keamanan dan perdamaian negara-negara anggotanya, serta menjamin negara anggotanya dari ancaman luar. Pilar kedua yang melandasi ASEAN Community adalah ASCC, yaitu ASEAN Socio-Cultural Community. Dalam ASCC ini, ASEAN lebih mengutamakan dalam bidang sosial dan budaya. Suatu karakteristik untuk mendirikan suatu ASCC adalah adanya visi ASEAN Community 2020, yaitu A Community Carrying of Societies. Karakteristik lainnya yaitu kerjasama di bidang pembangunan sosial, yaitu untuk meningkatkan standar kehidupan. Yang kedua yaitu kerjasama di bidang tenaga kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, profesional, serta memiliki kualitas global. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam bidang kesehatan untuk pengendalian dan mencegah penyakit. Yang terpenting dari karakteristik ASCC itu sendiri adalah melindungi dan melestarikan budaya-budaya yang berkembang di wilayah ASEAN, serta peningkatan identitas ASEAN itu sendiri. Pilar ketiga yaitu ASEAN Economic Community. ASEAN Economic Community ini sendiri memiliki dua tujuan utama, yaitu menciptakan satu pasar tunggal dan menciptakan satu basis produksi. Untuk mencapai satu pasar tunggal, ASEAN Community sendiri harus menghapuskan sekat-sekat yang membatasi antar negara-negara anggotanya. Cara-caranya adalah dengan mengurangi tarif ekspor-impor, dengan subsidi industri pertanian, dan penghapusan visa. Untuk satu basis produksi, di sini dimungkinkan suatu pelaku usaha untuk mengambil pekerja di luar negeri ataupun bahan baku dari luar negeri dan dilakukan suatu usahanya di dalam negeri, misalnya saja Indonesia. Nah, kenapa hal ini dimungkinkan? Dengan tujuan setiap pelaku usaha menggunakan suatu biaya produksi yang seminimal mungkin dan hasil yang optimal. Misal saja dia membuka usaha di Kamboja yang diketahui bahwa upah minimumnya relatif lebih kecil di setiap negara di Asia Tenggara, tetapi pasar yang dituju adalah di Indonesia. Dengan hasil itu diharapkan dia mempunyai hasil ataupun keuntungan yang maksimal dari usaha yang dimilikinya.
menghadapi ASEAN Community, terdapat analisis SWOT Indonesia atau analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama yaitu faktor strength atau kekuatan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yaitu sekitar 40% dari sumber daya alam yang terdapat di seluruh negara Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia atau populasi yang terbesar di antara negara Asia Tenggara, yaitu sekitar 41%. Kemudian, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang terluas di antara negara Asia Tenggara, yaitu sekitar 39%. Dengan beberapa faktor tersebut, Indonesia dapat menciptakan pasar yang terbesar di antara negara Asia Tenggara, yaitu sekitar 39%. Selain itu, Indonesia juga memiliki kawasan wisata yang cukup banyak dan menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Faktor kedua adalah weakness, yaitu kelemahan. Indonesia memiliki kelemahan dalam menghadapi ASEAN Community, yaitu pertama dilihat dari sumber daya manusianya yang kurang profesional dan banyak bergerak dalam bidang non-formal. Kedua adalah pemerintahan negara Indonesia yang tidak jujur dan tidak transparan, sehingga menyebabkan akses pendanaan yang kurang. Ketiga adalah pendidikan yang kurang. Selanjutnya, pengangguran masih banyak disebabkan karena lapangan pekerjaan yang sedikit. Selanjutnya adalah kesehatan yang rendah dan masih banyak kelemahan lainnya. Opportunity. Dari opportunity, Indonesia mempunyai banyak sekali potensi yang bisa didapatkan. Bisa dari banyaknya lapangan kerja yang bisa dibuka, kemudahan barang-barang yang ingin didapat, sehingga kita mempunyai potensi untuk berhubungan dengan negara lain juga lebih bagus. Dari lapangan pekerjaan, semakin bagusnya hubungan kita, semakin banyaknya orang yang berinvestasi, tentu lapangan pekerjaan di Indonesia juga semakin besar. Dan semakin besar juga lapangan pekerjaan, semakin banyak juga barang ekspor impor yang dihasilkan oleh Indonesia. Inilah salah satu potensi yang bisa kita dapatkan dari ASEAN Community. Untuk analisis threat atau ancaman Indonesia dalam ASEAN Community ini diantaranya persaingan kerja yang semakin tinggi. Hal ini karena tenaga kerja Indonesia harus bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, perselisihan antar negara juga akan semakin terasa. Hal ini karena persaingan kerja yang tinggi dapat menimbulkan persaingan kerja yang tidak sehat. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial antar negara yang akan semakin terasa. Hal ini karena tenaga kerja yang non-profesional akan kalah bersaing dengan tenaga kerja yang profesional. Untuk melihat kesiapan Indonesia menuju ASEAN Community, kami melakukan observasi di salah satu daerah di Kota Bandung, yaitu Kampung Sekeloa Utara. Dalam bidang sosial dan budaya, warga Sekeloa Utara memiliki hubungan kesenjangan sosial penduduk yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan signifikan kualitas jalan dan bentuk rumah di suatu daerah dan daerah lain. Walaupun demikian, interaksi antar warga berjalan sangat baik. Banyak kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga Sekeloa Utara, misalnya senam rutin dan pengajian yang dilakukan setiap minggu. Hubungan vertikal maupun horizontal juga dijaga baik antara RT dan RT maupun RT, RW, dan kelurahan. Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di Sekeloa Utara kebanyakan masih didominasi oleh penduduk asli Sekeloa sendiri, dan tidak sedikit juga warga yang berasal dari daerah lain yang memilih Sekeloa sebagai tempat tinggal untuknya dalam mendukung aktivitasnya sebagai mahasiswa maupun para pengusaha yang bergerak dalam bidang formal maupun non-formal. Sebagian besar riwayat pendidikan warga Sekeloa adalah jenjang SMA. Faktanya, fasilitas pendidikan yang terdapat di sekolah hanya sampai jenjang SD, sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, warga harus bersekolah di luar daerah Sekeloa. Di sisi lain, pendatang mayoritas adalah mahasiswa yang tinggal di daerah Sekeloa. Tingkat kesehatan masyarakat Sekeloa tergolong baik. Hal ini karena Sekeloa memiliki lingkungan yang bersih. Secara umum, hubungan antar masyarakat asli Sekeloa cukup baik. Namun, sempat terjadi beberapa masalah mengenai ketidakcocokan budaya antar masyarakat asli dengan masyarakat pendatang.
seperti yang terjadi ketika pendatang dari Timor Leste yang mengganggu aktivitas warga dengan mabuk-mabukan dan membuat keributan. Tetapi hebatnya, masyarakat sekitar dapat mengatasi masalah tersebut secara bersama-sama dengan kepala dingin tanpa menimbulkan kekerasan. Mata pencaharian utama warga Sekeloa Utara kebanyakan bergerak dalam bidang non-formal, seperti membuka usaha sendiri, misalnya kos-kosan, laundry, penjahit, dan berdagang. Warga lebih menyukai pekerjaan dalam sektor non-formal karena pekerjaan tersebut tidak dipungut pajak dan mayoritas warga berpendidikan sampai SMA. Walaupun begitu, terdapat juga masyarakat yang bekerja dalam sektor formal, seperti industri, jasa, dagang, bisnis, dan komoditas yang wajib bayar pajak. Sekeloa merupakan pemukiman yang padat penduduk yang tidak memiliki ruang taman hijau atau ruang terbuka publik, sehingga tidak ada fasilitas untuk berkumpul dan bermain untuk anak-anak hingga orang tua. Tidak adanya sistem drainase di daerah Sekeloa menyebabkan jalan ini menjadi satu-satunya akses aliran air hujan, sehingga menggenangi jalan dan lama-kelamaan mengakibatkan jalan menjadi rusak. Mengenai masalah lingkungan lainnya, misalnya sampah, kesadaran warga sekitar mengenai masalah lingkungan tersebut sangat baik, sehingga tidak ada sampah yang berserakan yang tidak dibuang pada tempatnya. Juga terdapat pihak kebersihan yang membersihkan sampah tiap beberapa waktu sekali. Tingkat keamanan yang ada di kampus Sekeloa sangat baik karena didukung oleh sistem keamanan lingkungan atau Siskamling yang dilakukan setiap malam, sehingga jarang terjadi kejahatan seperti pencurian dan lain-lain. Ditinjau dari beberapa aspek yang telah disebutkan sebelumnya, korelasi antara kondisi Kampung Sekeloa Utara, realitas bangsa, dan Asia Community diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sosial dan budaya. Dalam segi sosial, bangsa Indonesia memiliki hubungan sosial yang sangat baik, seperti yang terlihat di daerah Sekeloa Utara. Namun, keramah tamahan yang dijalin oleh bangsa Indonesia dapat berpengaruh dengan terbentuknya ASEAN Community. Masyarakat semakin individualis karena mereka cenderung fokus dengan pekerjaan dan bisnisnya. Di budaya, masing-masing negara dapat mengalami asimilasi dan akulturasi. Hal ini terjadi karena keluar masuknya warga negara asing ke negara lain, khususnya negara Asia Tenggara, untuk mengenal dan mempelajari masing-masing budaya yang ada di suatu negara. Teknologi informasi yang digunakan oleh warga yang tinggal di Kampung Sekeloa Utara cukup terbilang canggih dan mampu mengikuti perkembangan teknologi di kota-kota besar maupun negara yang sudah dikatakan maju. Misalnya, adanya jaringan sosial media berupa blog dan Twitter khusus daerah Sekeloa. Akses tempat tersebut ke tempat lain seperti kondisi jalan susah dijangkau karena tidak ada transportasi umum yang dapat melewati jalanan yang ada di Kampung Sekeloa tersebut. Hanya kendaraan pribadi saja yang dapat melintasi, seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Jika ingin menjangkau daerah Sekeloa yang lebih dalam lagi, yang jalannya sangat sempit, hanya bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau dengan jalan kaki. Pemanfaatan air dan listrik sebagai sumber daya penerangan yang ada di Kampung Sekeloa Utara tidak ada masalah, sehingga dapat terpenuhi dengan baik. Di daerah tersebut juga jarang terjadi, bahkan tidak pernah mengalami situasi pemadaman listrik dalam jangka waktu yang panjang ataupun lama. Di bidang ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia relatif stabil dengan kenaikan pada tahun ini mencapai sekitar 6%. Tetapi, dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, misalnya Laos, yaitu 8%, Singapura 13%, dan Malaysia 11%, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah negara tersebut. Salah satu faktor penyebab dari rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut karena sumber daya manusia di Indonesia kurang profesional dan cenderung bekerja dalam sektor non-formal seperti yang terlihat pada ekonomi Kampung Sekeloa. Sedangkan SDM negara-negara maju kebanyakan bergerak dalam sektor formal. Korelasi di sektor lingkungan, masyarakat Indonesia masih kurang peduli. Hal ini terlihat dari kondisi di daerah Sekeloa Utara yang kurang akan lahan terbuka hijau dan lahan terbuka publik.
Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lain, seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki tata kota yang lebih baik, Indonesia masih jauh tertinggal. Dengan dibentuknya ASEAN Community, Indonesia dapat belajar dari negara-negara tersebut. Teknologi. Kondisi teknologi di Kampung Sekolah tidak cenderung dengan kondisi teknologi di negara Indonesia. Teknologi di Indonesia dapat dibilang masih cukup tertinggal. Tidak seperti di kota besar di Thailand yang sudah menerapkan teknologi smart board di bidang pendidikan. Indonesia rata-rata masih menggunakan papan tulis biasa. Untuk transportasi juga Indonesia masih kalah saing dengan negara maju lainnya. Contohnya di Singapura yang sudah menerapkan sistem kereta api bawah tanah dan monorail. Indonesia bisa siap dalam ASEAN Community kalau generasi mudanya cerdas secara intelektual. Tapi kita harus mau belajar dan harus sadar pada persoalan diri sendiri. Selain itu, kita juga harus meningkatkan daya saing. Dan jangan lupa, masyarakatnya harus kritis terhadap setiap keputusan pemerintah. Tapi kita juga harus peduli terhadap masyarakat. Kita siap jadi bagian ASEAN Community kalau kamu